Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah dan radio-radio lain, pemirsa beberapa stasiun TV dan para netizen. Alhamdulillah kita kembali berjumpa melanjutkan bahasan kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas Bismillah, karena muallif pengarang kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah memulai tulisannya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu lanjut dengan Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Itu syarahnya juga sudah diterangkan. Selanjutnya beliau bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Ini yang akan kita bahas di pertemuan sekarang. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang hak selain Allah. Wahdahu, hanya Dia satu-satunya. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Iqraran bihi wa tauhidan. Apa makna dari kalimat ini? Asyhadu, terjemahnya aku bersaksi. Maknanya uqiru biqalbi natiqan bilisani. Maksud asyhadu adalah aku mengakui dengan hatiku dan mengucapkan dengan lisanku. Itu makna asyhadu. Kenapa? Lianna syahadah nutqun wa ikhbarun amma fil qalb. Karena syahadah atau persaksian maknanya adalah mengucapkan dan mengabarkan apa-apa yang ada di dalam hati. Apa yang diyakini dalam hati diucapkan dan diinformasikan kepada orang lain. Itulah syahadah. Contoh umpamanya di hadapan hakim kita bersaksi bahwa barang tersebut milik si fulan. Umpamanya ada satu barang diperebutkan oleh dua orang, si fulan dan si allan. Kita tahu barang ini milik si fulan. Kita dihadirkan sebagai saksi. Kita dalam hati tahu ini milik si fulan, lalu kita ungkapkan di hadapan hakim. Benda ini milik si fulan. Ini namanya tashhadu bilisan al-mu'abbir amma fil qalb. Jadi menyaksikan dengan lisan maknanya mengungkapkan apa yang ada dalam hati
secara lisan. Diungkapkan secara lisan. Itu makna persaksian. Kenapa disebut syahadah bukan iqrar? Kalau syahadah maknanya iqrar, mengakui. Kenapa tidak disebut iqrar? Karena syahadah makna asalnya adalah menyaksikan sesuatu, maknanya ada dan melihat sesuatu itu. Sehingga disebut dengan ainul yakin. Kita tahu keyakinan ini 3 level. Ilmul yakin, ainul yakin, haqqul yakin. 3-tiganya yakin, tapi beda level. Ilmul yakin, keyakinan yang diperoleh dari ilmu, pengetahuan. Mungkin pengetahuan ini didapat dari berita orang lain, dari hasil berpikir. Kalau ainul yakin, keyakinan yang didapat dari penglihatan, melihat, menyaksikan. Kalau haqqul yakin, keyakinan yang didapat setelah mengalami dan merasakan. Contoh umpamanya api panas. Kita yakin api itu panas. Kenapa? Semua orang mengatakan api ini panas. Mutawatir, maka itu disebut ilmu yakin. Kemudian kita melihat ada barang masuk ke sana terbakar. Yang dekat aja gosong, yang kena api terbakar, hangus. Hasil melihat, oh tambah yakin, api itu panas. Kenapa? Hasil melihat, ainul yakin. Adapun kalau kita dekati api lalu kita sentuh, baru kerasa panas tuh kayak gitu, itu haqqul yakin. Oh benar api itu panas, bukan kata orang, bukan melihat, tapi saya sudah merasakan. Nah, syahadah atau persaksian artinya menyaksikan sesuatu dan melihatnya. Seolah-olah orang yang memberi persaksian itu meyakini apa yang disaksikannya seolah-olah dia melihat. Saking yakinnya seolah-olah dia melihat. Nah, itulah yang dimaksud dengan persaksian. Persaksian lebih kuat daripada iqrar. Inilah makna asyhadu. Asyhadu an la ilaha illallah. Adapun makna la ilaha illallah ay la ma'buda bihaqqin illallah atau la ma'buda haqqun illallah. Tidak ada sesembahan yang hak selain Allah. Oleh karena itu khabar la mahdhuf. Ini pembahasan dari segi nahwu. La ilaha illallah, huruf la di sini disebut la nafi jinsi. Itu termasuk akhwatnya inna. Inna, anna, kemudian salah satunya adalah la. Fungsi la tansibul isma wa tarfa'un khabar. Menasabkan isim, merafa'kan khabar. Apa itu isim? Emang sudah dijelaskan. Isim itu kata benda yang datang setelah la. Khobar itu penyempurna arti. Makanya isim atau kata benda yang datang setelah la harus nasab. Dibaca la ilaha. Tanpa tanwin. Tidak boleh dibaca la ilahan. Apalagi la ilahu. Apalagi la ilahi. Tidak boleh. Karena adalah fungsi la tansibul isma, menasabkan isim. Isim itu kata benda yang datang setelah la. Wa tarfa'un khabar dan merafa'kan khabar. Khabar itu penyempurna arti. Tadinya
Allahu haqqun. Tadinya begitu. Allah itu haq. Masuk huruf la ilaha. Terus masuk huruf istisna, huruf illa, huruf pengecualian, illa haqqun. Tadinya begitu. Haqqunnya sebagai khobar bagi la. Khabarnya ini dibuang. La ilaha illa haqqunnya dibuang. Kemudian Allahnya sebagai badal dari khabar la yang dibuang. Awalnya la ilaha illa haqqun, la ilaha haqqun illallah. Tidak ada sesembahan yang hak selain Allah. Nah, oleh karena itulah maka terjemah yang benar dari la ilaha illallah bukan tidak ada Tuhan selain Allah, tapi tidak ada sesembahan yang hak selain Allah. Kalau ada yang menerjemahkan tidak ada sembahan selain Allah, keliru, salah. Baik secara struktur kalimat ataupun secara realita. Kenapa secara realita salah? Sebab ada nggak sesembahan di dunia ini selain Allah? Banyak yang disembah. Patung itu sesembahan. Bintang, bulan, matahari juga disembah. Kemudian binatang juga ada yang sembah, sapi disembah, kan gitu ya. Itu sembahan. Ada sembahan selain Allah tapi batil. Sesembahan yang batil. Walaupun batil tetap itu sesembahan. Itu ilah-ilah yang disembah selain Allah. Makanya kalau diterjemahkan la ilaha illallah dengan terjemahan tidak ada sembahan selain Allah, maka salah dari dua aspek. Aspek pertama aspek nahu, aspek gramatika. Karena ada hakun yang terbuang yang tidak diterjemahkan. Yang kedua dari aspek realita. Realitanya sesembahan banyak selain Allah. Walaupun batil. Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihil batil. Yang demikian itu karena Allah satu-satunya sembahan yang hak. Adapun sesembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah itu batil. Walaupun batil tetap ilah, tetap sesembahan, tetap ada. Makanya terjemahan yang benar dari la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang hak, yang benar selain Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah makna dari la ilaha illallah dan itu yang kita saksikan. Dengan keyakinan penuh kita asyhadu an la ilaha illallah bukan menyaksikan zat Allah tapi menyaksikan keesaan Allah. Wahdahu la syarikalah. Wahdahu itu satu-satunya. La ilaha illallah saja itu sudah satu-satunya. Satu-satunya sesembahan adalah Allah. Ada dua kalimat dalam la ilaha illallah. Kalimat pertama la ilaha disebut kalimat nafi. Nafi itu yang menidakkan. Tidak ada sesembahan. Ini disebut nafi. Illallah disebut isbat. Isbat itu menetapkan. Sehingga dari sini lahir dua rukun dari la ilaha illallah. Rukun pertama adalah nafi. Makna nafi meniadakan semua sesembahan. Rukun kedua isbat. Isbat itu menetapkan. Menetapkan Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Dua rukun ini harus ada. Satu di antara rukun ini tidak ada, gugur la ilaha illallah.
umpamanya menafikan sesembahan, termasuk Allah, ini gugur la ilaha illallahnya. Berarti ateis. Atau menetapkan Allah sebagai sesembahan tapi nafinya tidak ada, akhirnya dia menyembah selain Allah. Allah disembah, selain Allah juga disembah. Musyrik namanya. Gugur juga la ilaha illallahnya. Makanya dua rukun la ilaha illallah itu wajib dipenuhi. Ada nafi. Nafi itu meniadakan semua sesembahan. Dan ada itsbat, menetapkan Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Nah, wahdahu hanya satu-satunya disebut dengan sebutan takkid lil itsbat. Takkid itu menguatkan itsbat. Itsbat itu tadinya menetapkan Allah sebagai sesembahan, wahdahu hanya dia satu-satunya, dikuatkan. Menguatkan ini bahasa Arabnya disebut dengan takkid. Takkid itu menguatkan itsbat keesaan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan la syarikalah takkid bagi la ilaha, bagi nafi. La ilaha tidak ada sembahan. Illallah kecuali Allah, la syarikalah tidak ada serikat bagi Allah. Maknanya ini menguatkan kalimat la ilaha. Jadi la ilaha illallah itu sudah menunjukkan keesaan Allah, dikuatkan, didukung oleh dua kalimat setelahnya, wahdahu dan la syarikalah. Semakin kokoh dan kuat keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah makna asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iqraran bihi wa tauhidan. Aku mengikrarkan hal ini, mengikrarkan kalimat tauhid ini. Iqraran disebut masdar dari aqarra yuqirru iqraran. Masdar itu isim atau kata benda yang dibentuk dari fi'il. Fi'il itu kata kerja. Kata kerja aqarra, menetapkan. Itu fi'il madhi atau bentuk past tense-nya. Yuqirru bentuk fi'il mudhari atau bentuk future atau present continuous, sedang atau akan. Iqraron itu kata bendanya, pengakuan. Nah, iqraran bihi maknanya masdar dan diistilahkan dengan istilah lain maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak itu maknanya juga menegaskan, menguatkan. Sebagai contoh umpamanya qumtu qiyaman. Qumtu aku berdiri, qiyaman. Qiyaman ini dibentuk dari kata qoma. Qoma lalu dengan ana. Saya berdiri. Berdirinya itu asal-asalan atau hanya digambar atau hanya berfoto. Qiyaman sungguh-sungguh benar-benar berdiri, bukan kiasan, bukan asal-asalan. Qiyaman ini disebut maf'ul mutlak. Bentuk katanya berupa masdar dari qoma yaqumu qiyaman. Kadang-kadang orang kalau mau mengatakan sesuatu dengan sesungguh-sungguhnya, kadang hanya masdarnya saja. Umpamanya orang berbuat baik kepada saya, lalu saya berterima kasih. Kalimat lengkapnya ashkuruka syukran. Saya berterima kasih kepadamu dengan sebenar-benarnya terima kasih. Bukan asal-asal, sungguh-sungguh. Lalu dibuang ashkurukanya, hanya disebut syukran.
Nih ngasih, oh syukron. Syukron itu maknanya saya berterima kasih dengan sebenar-benarnya. Ashkurunya dibuang. Cukup syukron saja. Begitu juga kita minta maaf setelah berbuat salah. Cukup dengan afwan. Artinya benar-benar minta maaf. Sungguh-sungguh. Ada orang terkena musibah curhat ke kita. Kita bilang, bersabarlah engkau dengan sebenar-benarnya sabar. Cukup bilang sobron. Tidak perlu tasbir, isbir, sobron. Nggak perlu, tapi sobron saja. Isbirnya dibuang. Tapi sudah terkandung dalam sabarlah dengan sesungguh-sungguhnya. Nah, ini disebut dengan sebutan masdar. Termasuk subhanallah. Apa arti subhanallah? Tadinya usabbihu subhanallah. Aku bertasbih kepada Allah dengan sebenar-benarnya tasbih. Usabbihunya dibuang. Kita hanya mengatakan subhanallah. Tapi di dalamnya terkandung kesungguh-sungguhan kepastian. Aku benar-benar mensucikan Allah. Itulah makna dari masdar atau maf'ul mutlaq. Kadang-kadang maf'ul mutlaq ini ada dua jenis, disebut hakiki dan lafzi. Apa bedanya? Kalau hakiki, masdarnya itu dibentuk dari fi'il yang disebut di awal. Seperti ashkuruka syukran. Syukran ini dibentuk dari ashkuruka. Syakara yashkuru syukran. Seperti qumtu qiyaman. Qiyaman dibentuk dari qawma. Jalastu julusan. Aku duduk dengan sebenar-benarnya. Julusan dibentuk dari jalasa. Itu disebut hakiki dengan sebenar-benarnya. Ada lagi masdar lafzi. Jadi belajar ilmu nahwu. Tapi ini memang diperlukan untuk bisa memahami kalimat ini. Ada lagi masdar lafzi. Lafzi itu lafaznya berbeda tapi maknanya sama. Disebutnya dalam bahasa Arab muradif atau bahasa kitanya sinonim. Dua kata yang berbeda tapi maknanya sama. Kita menyebutnya sinonim atau persamaan kata. Dalam bahasa Arab disebut muradif. Dalam bahasa Arab ada dua kata yang berbeda maknanya sama. Contoh jalasa dan qa'ada. Jalasa duduk, qa'ada duduk. Nah kadang-kadang fi'il atau kata kerjanya jalasa tapi masdarnya dari qa'ada. Contoh umpamanya jalastu qu'udan. Aku duduk tapi bukan julusan tapi qu'udan. Maknanya sama dengan julusan tapi beda lafaz. Ini disebut dengan masdar lafzi. Maknanya sama, lafaznya berbeda, tapi sama-sama taukid. Umpamanya waqaftu qiyaman. Berdiri itu bisa qama, bisa waqafa. Waqaftu qiyaman. Aku berdiri, bukan wukufan tapi qiyaman. Harusnya wukufan. Karena lafaznya dari waqafa. Waqafa yaqifu wukufan. Tahu lafaz wukuf di Arafah ya? Nah wukuf itu berdiri, berdiam sambil berdiri. Bisa dengan qoma. Dua kata ini berbeda kata tapi maknanya sama, sinonim. Kalau fi'il atau kata kerja yang dipakai waqafa tapi masdarnya qiyaman, waqaftu qiyaman, maka qiyaman juga disebut maf'ul mutlaq lafzi bagi qama. Apa makna maf'ul mutlaq? Maf'ul mutlaq itu maknanya menguatkan. Iqraran bihi. Aku mengungkapkan hal ini, mengungkapkan tentang la ilaha illallah dengan sebenar-benarnya, seyakin-yakinnya, sekuat-kuatnya.
dan wa tauhidan, iqraran bihi wa tauhidan. Tauhid juga sama, masdar dari wahhada yuwahhidu tauhidan fahuwa muwahhidun. Wahhada itu ja'lu syai' wahidan. Wahhada itu mengesahkan. Tauhid mengesahkan. Mentauhidkan Allah artinya mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Hanya kepada Allah beribadah. Allah kan wajib ditauhidkan dalam 3 hal seperti yang sudah kita terangkan. Wajib ditauhidkan dalam hal kerububiyahannya, dalam hal keuluhiyahannya, dalam hal asma dan sifatnya. Sudah nggak ada tauhid keempat. Adapun Allah ditauhidkan dalam hal rububiyah artinya Allah diesakan dalam hal kerububiyahan. Kerububiyahan itu menciptakan, mengatur, mengurus, memberi rizki, menghidupkan, mematikan. Nah, Allah esa dalam hal itu. Allah lah satu-satunya pencipta. Nggak ada pencipta lain selain Allah. Allah lah satu-satunya pengatur seluruh alam, pengatur seluruh kehidupan. Allah satu-satunya yang menghidupkan, mematikan, yang memberi rizki, itu rububiyah. Adapun uluhiyah, Allah satu-satunya sesembahan, nggak ada sembahan yang lain selain Allah. Wajib ditauhidkan dalam hal uluhiyah. Dan ditauhidkan dalam hal asma wa sifat artinya sifat Allah esa. Tak ada yang menyerupai dengan sifat makhluknya. Tapi bukankah Allah melihat, mendengar, makhluk juga melihat dan mendengar? Bukankah sama sifatnya? Hanya sama dalam makna. Mendengar itu maknanya idrakus saut. Mendengar itu artinya mampu menangkap suara, itu maknanya. Allah menangkap suara, makhluk menangkap suara. Tapi caranya, hakikatnya beda. Kita dengan binatang mampu menangkap suara. Tapi sama nggak cara menangkap suaranya? Beda jauh. Kemampuannya, caranya, peralatannya. Mungkin binatang tertentu ada yang nggak punya telinga tapi mampu menangkap suara karena punya antena di kepalanya. Antena itu bisa menangkap suara. Kita menangkap suaranya dengan telinga. Binatang dengan antena gitu. Caranya berbeda, kemampuannya berbeda. Konon kita sebagai manusia, telinga kita hanya mampu menangkap suara dengan gelombang antara 20 sampai 20 ribu. 20 ribu apa satuan suara tuh? Hertz. Hazet. Di atas 20 ribu kita nggak bisa, di bawah 20 kita nggak bisa. Kalau di antara itu bisa. Padahal udara dipenuhi dengan gelombang suara, ya enggak? Saya ngomong ini suara saya dalam bentuk gelombang disebar kemana-mana. Nah, radio bisa menangkap suara dengan gelombang di atas 20 kH gitu ya. KH apa? Kiai Haji? Kilohertz. Bisa tuh ditangkap. Gelombang radio kan ribuan KH ya. Gelombang radio kita juga 1476 KH, 1476 KH. Oleh telinga kita mah enggak bisa langsung didengar. Oleh radio yang punya antena ketangkap. Nah, suaranya gelombangnya ketangkap tuh, ya. Bisa tertangkap. Kemudian dengan proses tertentu dikeluarkan lewat speaker baru kedengar dalam bentuk suara. Kononnya nggak tahu saya juga.
Kelelawar itu bisa menangkap suara di atas 20 kH. Mungkin suara radio kedengaran di telinga mereka langsung. Suara gelombang yang dipancarkan gitu, mungkin. Itu makhluk dengan makhluk cara menangkap dan kemampuan menangkap suaranya berbeda. Apalagi Allah Azza wa Jalla. Tidak berarti orang yang mendengar atau makhluk yang mendengar itu punya telinga. Enggak. Binatang banyak yang enggak punya telinga tapi bisa menangkap suaranya dengan antenanya. Seperti belalang, seperti semut, seperti itu kan punya antena ya. Mereka belum tentu punya telinga tuh. Tapi mampu menangkap suara dengan alat lain selain telinga kita. Selain telinga seperti kita. Jadi tidak selalu mendengar membutuhkan telinga untuk menangkap suara, tidak. Bisa dengan alat lain. Makanya kalau Allah mendengar, tidak boleh kita nisbatkan Allah punya telinga. Karena nggak ada keterangan dalam Quran hadis Allah punya telinga. Adapun Allah melihat dan Allah punya mata, ya dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Allahu sami'un basir, Allah maha mendengar dan maha melihat. Tajri bi a'yunina. Perahu Nabi Nuh itu berlayar dengan pengawasan mata kami. Ya Allah memiliki mata. Jangan diingkari, oh kalau Allah memiliki mata menyerupai makhluk dong. Ya matanya berbeda lah. Kalau diingkari Allah nggak punya mata. Karena kalau punya mata dianggap sama dengan makhluk. Padahal Allah menyatakan Allah ada mata. Kita balikan. Kalau Allah nggak punya mata, apa nggak sama dengan makhluk? Ada makhluk yang tidak punya mata? Banyak. Lebih hina daripada yang punya mata. Berdasarkan hal itu, maka sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluknya, maka Allah wajib ditauhidkan dalam hal asma dan sifat. Ini 3 jenis tauhid. Nah, kalimat iqraran bihi wa tauhidan, aku mengakui kalimat itu dengan sebenarnya pengetahuan, wa tauhidan, dan aku mengesahkan Allah Azza wa Jalla dengan sebenar-benarnya pengesaan. Ini takkid atau penguat dari la ilaha illallah. Inilah penjelasan ringkas dari asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan. Kalimat berikutnya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa asyhadu, dan aku bersaksi. Sama maknanya dengan asyhadu pada la ilaha illallah. Apa yang kita saksikan pada kalimat kedua, anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, bahwa Muhammadlah hamba dan utusannya. Siapa Muhammad yang dimaksud? Karena ada jutaan orang namanya Muhammad. Yang kita maksud adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, orang bangsa Quraisy, suku bangsa Hashim. Dan ini suku bangsa dari turunan Ismail dan Ibrahim yang paling mulia nasabnya. Jadi seluruh bangsa Arab, suku yang paling mulia bangsa Quraisy. Dan di kalangan bangsa Quraisy yang paling mulia adalah keluarga Hashim. Dan di kalangan turunan Hashim yang paling mulia adalah Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu kakek dari Nabi SAW. Nah, Nabi kita Muhammad SAW ini hamba dan utusan Allah. Dia disebut a'badun nasi lillah, orang yang paling menghambakan diri kepada Allah, wa asyadduhum tahqiqan li ibadatihi, dan manusia yang paling mewujudkan ibadah kepada Allah dengan kualitas yang paling sempurna dari segala segi.
Dari segi tauhidnya nggak ada yang menandingi. Dari segi ibadah sholatnya nggak ada yang menandingi. Nabi alaihi salatu wassalam saking lamanya berdiri dalam sholat. Sampai-sampai si kakinya itu belah-belah. Disebut kana alaihi salatu wassalam yaqumu fil lail hatta tatawarrama qadamah. Beliau berdiri lama untuk sholat malam dan itu dilakukan setiap malam. Sampai kakinya itu belah-belah. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, kaifa tasna'u hadza wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar?" Wahai Rasulullah, kenapa engkau lakukan ibadah seperti itu? Padahal dosamu yang lalu dan yang akan datang sudah diampuni oleh Allah. Dalam surah Al-Fat ayat yang kedua, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah telah mengampuni dosamu yang dulu dan yang akan datang. Dosa yang akan datang belum dilakukan, jaminan ampunannya sudah diberikan, tapi ibadahnya hebat. Sedikit berbeda dengan kita mah belum ada jaminan ampunannya. Tapi ibadah asal-asalan. Bukan sedikit itu mah bedanya. Gede banget, terbalik. Apa jawab Nabi SAW? Afala akuna abdan syakura. Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Tidakkah aku suka kalau aku disebut sebagai hamba yang bersyukur? Jadi kalau dosa sudah dijamin diampuni, surga dijamin sudah ditetapkan menjadi manusia pertama yang akan masuk surga, neraka sudah dijauhkan sejauh-jauhnya, wajib disyukuri, itu nikmat yang terbesar. Makanya setelah Allah menyatakan liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqim. Karena Allah ingin menyempurnakan nikmatnya kepada kamu. Nikmat tidaklah sempurna tanpa ampunan. Karena ampunan ini yang membebaskan orang itu dari api neraka. Banyak nikmat tapi tidak diampuni, tersentuh api neraka, percuma. Ya sempurna itu nikmat. Kesempurnaan nikmat hanya bisa teraih kalau disertai ampunan. Maka wujud rasa syukur kepada Allah karena sudah diampuni, wujud rasa syukurnya diaplikasikan dalam bentuk ibadah yang sangat hebat. Oleh karena itulah maka Allah menyanjung memuji hamba yang pandai bersyukur. Termasuk Nabi Nuh alaihi salatu wassalam surah Al-Isra ayat 3, "Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura." Semua manusia yang ada di alam jagat raya itu adalah anak-anak turunan orang-orang yang kami selamatkan di kapal beserta Nabi Nuh. Hanya 12 orang, 13 orang. Binatang-binatang dibawa sepasang-sepasang. Seluruh binatang, seluruh manusia yang hidup sekarang adalah anak-anak turunan orang yang selamat di kapal Nabi Nuh. Selain itu kan mati, terendam oleh apa? Oleh air bah yang saat itu terjadi. Hanya 13 orang yang hidup dan binatang-binatang yang dibawa berpasang-pasangan, dari sanalah turun-menurun menjadi berjumlah miliaran seperti sekarang ini. Maka Allah memuji Nabi Nuh, innahu kana 'abdan syakura, sesungguhnya Nuh ini seorang hamba yang pandai bersyukur. Nabi SAW tahu Allah menyanjung Nabi Nuh sebagai hamba yang pandai bersyukur. Dan Rasul SAW pun ingin mencapai level itu. Maka beliau melakukan ibadah kepada Allah dengan sehebat-hebat ibadah.
Jadilah beliau menjadi manusia yang paling bertakwa, manusia yang paling takut kepada Allah, manusia yang paling berharap kepada apa-apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliaulah hamba yang hakiki karena telah mewujudkan penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesempurna yang bisa dilakukan oleh seorang manusia. Tak ada manusia lain yang sesempurna itu ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla, maka beliau adalah seorang hamba. Sebagai hamba beliau lemah, tidak memiliki kemampuan untuk memberi madarat atau manfaat baik kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain. Bahkan beliau orang yang paling butuh kepada Allah Azza wa Jalla, sering meminta, sering berdoa, sering berharap, juga takut kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan Allah memerintahkan beliau untuk mengumumkan secara khusus kepada manusia tentang masalah ini, bahwa dirinya tidak memiliki kemampuan untuk memberi maslahat atau madarat kepada diri sendiri kecuali yang Allah tetapkan. Dalam Al-Quran surah Al-A'raf 188, Allah berfirman, "Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharra illa ma syaa Allah walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani as-su." Katakan oleh Muhammad, ini Nabi Muhammad suruh berkata kepada manusia. Apa isi perkataannya? Aku tidak memiliki kemampuan untuk memberi manfaat atau madarat kepada diriku sekalipun, kecuali yang Allah kehendaki. Yang terjadi kepadaku hanyalah yang Allah kehendaki, yang Allah takdirkan, baik yang maslahat ataupun yang madarat. Seandainya aku mengetahui perkara yang gaib, pasti aku akan banyak meraih kebaikan dan akan terhindar dari keburukan. Nabi SAW mengalami nggak keburukan? Iyalah mengalami. Beliau dihina, dicaci, dimaki, ya, disakiti. Beliau ketika sujud ditaploki kotoran unta di atas kepala dan punggungnya oleh orang kafir gitu. Tersakiti, terkena keburukan, bahkan dalam perang pun beliau berdarah, beliau pun terluka. Beliau dilempari waktu ke Taif oleh orang-orang, dilempari potongan besi, potongan batu-batu, pasir segala macam sampai berdarah-darah. Dan itu madarat yang tidak bisa beliau hindarkan walaupun dari diri sendiri. Dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 50 Allah menyatakan, "Qul la aqulu lakum indi khazainullah wa la a'lamul ghaib wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilai." Katakan oleh Muhammad, aku tidak berkata kepada kalian bahwa aku mengetahui perbendaharaan ilmu Allah. Aku juga tidak mengetahui perkara gaib, dan aku tidak berkata kepada kalian bahwa aku Allah malaikat. Enggak, aku tidaklah mengikuti apapun kecuali wahyu yang Allah berikan kepadaku. Nabi aja menyatakan enggak tahu perkara gaib, enggak tahu perbendaharaan ilmu Allah. Sekarang ada orang ngaku wali atau orang sakti mengetahui perkara gaib, melihat apa yang tidak dilihat oleh orang lain. Melebihi kemampuan Nabi SAW yang seorang manusia spesial di mata Allah dan di mata manusia. Dalam surah Jin ayat 21 dan 20 sampai 23, "Qul inni la amliku lakum dharra wala rasyada. Qul inni la yujirani minallahi ahadun walan ajida min dunihi multahada." Katakan oleh Muhammad, aku tidak bisa memberikan maslahat atau madarat kepada kalian. Katakan oleh Muhammad, tidak ada seorang pun yang bisa menjamin keselamatanku dari azab Allah kalau Allah mau mengadabku, dan tidak
tidaklah aku memiliki sandaran selain Allah Azza wa Jalla. Jadi Muhammad SAW adalah seorang hamba Allah yang telah mewujudkan sikap penghambaannya kepada Allah dengan semaksimal, sesempurna ibadah yang bisa dilakukan oleh seorang manusia. Karena itulah maka beliau termulia. Kemuliaan seorang manusia terletak pada seberapa hebat dia menghambakan diri kepada Allah. Tawadhu, makna ibadah itu merendahkan diri atau menghinakan diri. Jalan yang kata orang Sunda anu nurug tug mudun tuturubun gitunya, turun gunung. Dalam bahasa Arab disebut tariq mu'abbad. Mu'abbad itu yang turun, yang menurun, yang merendah gitu. Maka ibadah merendahkan diri, menghinakan diri. Di hadapan siapa? Di hadapan Allah. Karena ibadahnya kepada Allah. Nggak boleh merendahkan diri di hadapan sama makhluk. Beribadah kepada makhluk tidak boleh. Sehebat apapun makhluk itu. Makanya walaupun seorang nabi, beliau tidak suka kalau diagungkan, dikultuskan melebihi levelnya. Para sahabat sedang duduk, Nabi SAW datang, mereka berdiri menyambut beliau, nggak suka. Sampai beliau berkata, la tutriunni kama ataratin nasara ibnu Maryam. Jangan kalian kultuskan aku seperti orang Nasrani mengkultuskan Maryam. Ya mau, duduk saya duduk. Jangan seperti itu. Bayangkan. Orang sekarang ada, kalau bertemu harus cium kiri kanan. Tangannya diusapkan kemana-mana. Merasa dirinya mulia, lebih mulia dari Nabi SAW. Nabi SAW semakin hebat ibadahnya, semakin tawadhu. Tidak takabur, tidak merasa diri besar. Takabur itu gumede, orang kecil merasa diri besar. Takabur, orang yang kecil, makhluk kecil merasa diri besar. Dan takabur bertolak belakang dengan hakikat dari ibadah itu sendiri. Makanya semakin seseorang merasa diri rendah, hina di hadapan Allah, semakin angkat kemuliaan orang itu. Sebaliknya semakin seseorang merasa tinggi dan merasa besar, semakin akan dihinakan, direndahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang takabur itu dihinakan. Yang merasa tinggi Allah akan rendahkan. Contohnya Fir'aun, laknatullahi alaih, sampai menyebut ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Merasa diri tinggi, Allah hinakan dia. Iblis laknatullahi alaih, ahli ibadah. Kenapa akhirnya dia disesatkan di akhir hidupnya oleh Allah Azza wa Jalla? Terlaknat. Karena dengan ibadahnya dia merasa tinggi, merasa besar, merasa takabur. Dan ini bertolak belakang dengan hakikat dari ibadah. Makanya ketakaburannya ini Allah bongkar. Baru terlihat. Bagaimana cara Allah membongkar ketakaburan iblis? Diciptakannya Adam. Nanti malaikat, iblis disuruh sujud. Tapi sujudnya apa? Menghormat, bukan beribadah. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ingat ketika kami berkata kepada para malaikat, sujud kalian kepada Adam. Semua malaikat sujud. Karena apa? Karena malaikat ibadahnya tulus. Ketika Allah perintahkan sujud, nggak mikir gengsi, nggak mikir saya lebih senior daripada Adam, lebih mulia daripada Adam. Enggak. Allah yang perintahkan langsung. Iblis mah aba, dia enggan.
wastakbaro, dan takabur, merasa diri besar, wa kana minal kafirin, dan dia termasuk kafir. Ditanya oleh Allah, ma manaka antas sudah id amartuk, apa yang menghalangi kamu untuk sujud ketika aku perintahkan? Lihat jawabannya. Ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Karena aku lebih baik dari Adam. Kau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan Adam dari tanah. Dia merasa lebih baik dengan alasan yang menunjukkan kebodohan dia. Ada dua hal yang terungkap dari jawaban iblis. Pertama, ketakaburan, merasa diri lebih baik dari Adam. Kedua, kebodohan. Di mana letak bodohnya? Alasan lebih baiknya itu adalah api lebih baik daripada tanah. Bodoh luar biasa. Siapa yang berkata api lebih baik daripada tanah? Itu tidak rasional, tidak realistis, tidak logis. Dari segi apa api lebih baik daripada tanah? Tanah jauh lebih baik daripada api. Tanah dibutuhkan oleh semuanya. Api mah tidak. Di dalam tanah terkandung nutrisi, air, semua yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Oleh manusia, oleh tumbuh-tumbuhan, oleh binatang. Semua butuh tanah. Api mah tidak. Tanah mah ditempati oleh semua. Api mah tidak. Tanah mah manfaat. Api mah merusak. Tanah mah kuat, kokoh. Api adalah makhluk yang terlemah. Sehingga dengan sedikit tiupan angin saja dia bergoyang. Kalau anginnya lebih kuat dia padam. Tanah mah tempat bergantung makhluk lain, bertumpuk makhluk lain. Api mah tidak bisa berdiri sendiri, membutuhkan benda lain. Kalau kayu bakar yang dibakarnya habis, apa yang terjadi pada diri api? Padam, mati. Kompor kita di rumah mati. Kenapa? Gasnya habis. Untuk mematikan api nggak perlu dibanjur, cukup stop aja suplai gasnya, tek tutup, mati sendiri kan. Kebongkar kebodohan iblis dan sekaligus ketakaburannya. Kenapa iblis dilaknat? Karena ibadahnya melahirkan ketakaburan. Menunjukkan ibadah itu ditolak. Ibadah yang benarlah ibadah yang melahirkan ketawaduan. Kerendahan hati, kemuliaan akhlak. Kelihatan dia itu tidak merasa lebih baik daripada orang lain. Tidak merasa lebih mulia daripada diri orang lain. Itu hasil dari ibadah. Dan itulah yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Makanya beliau disebut dengan sebutan hamba. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Dan aku bersaksi bahwa Muhammadlah hamba Allah. Jadi sebagai hamba Allah nggak boleh dikultuskan, apalagi disembah, apalagi dimintai doa. Berkata muallif, wa idza kana Muhammadun Rasul sallallahu alaihi wasallam bihadhil mathabah, fama baluka biman dunahu min ibadillah fa innahum la yamlikuna li anfusihim naf'an wala dharra wala li ghairihim abadan. Apabila Nabi Muhammad setawadu itu, serendah hati seperti itu, maka orang lain harus lebih lagi daripada itu. Mereka lebih lagi tidak memiliki kemampuan memberi madarat atau maslahat baik kepada diri sendiri atau kepada orang lain. Fabihadza yatabayyanu sifu ulaikal qaumil ladzina yad'una man yadda'unahum awliya min dunillahi azza wa jalla. Dari sini jelas kebodohan orang-orang yang berdoa kepada sesama makhluk yang dianggap wali, yang sudah meninggal,
berdoa kepada mereka, wahai wali yang ada di alam kubur, tolong beri saya rizki, tolong beri saya jodoh. Seperti berdoanya kepada wali yang sudah mati. Hatta kepada Nabi SAW tidak boleh berdoa. Hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dimaksud dengan Rasul itu sebagai hamba bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun sifat Nabi yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Beliau juga seorang rasul. Sebagai hamba beliau tidak boleh diagungkan melebihi levelnya, tidak boleh dikultuskan. Tapi sebagai rasul tidak boleh disamakan dengan manusia biasa. Karena beliau rasul utusan Allah yang diberi wahyu. Beliau manusia biasa tapi punya kelebihan diberi wahyu. Allah berfirman, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya." Katakan oleh Muhammad, aku hanyalah manusia biasa seperti kalian. Yuha ilayya, tapi aku diberi wahyu. Hanya itu bedanya. Sebagai manusia biasa, hamba Allah nggak boleh dikultuskan, diagungkan melebihi levelnya, nggak boleh diibadati, nggak boleh disembah. Tapi sebagai orang yang dapat wahyu, Rasul alaihissalatu wassalam, beliau harus dianggap spesial. Spesialnya apa? Wajib ditaati, diikuti. Tidak boleh disembah tapi diikuti. Apa yang diikuti? Ajaran yang disampaikannya, sunnahnya, perilaku kesehariannya dalam seluruh aspek. Itulah sunnah Nabi SAW yang wajib diikuti. Engkau sunnah tapi wajib diikuti. Sunnah di sini sunnah dalam arti way of life, jalan hidup, gaya hidup sehari dalam seluruh aspek, termasuk dalam aspek akidah. Dalam aspek ibadah wajib dalam hal itu. Sunnah beliau diikuti. Oleh karena itu, maka walaupun beliau seorang manusia biasa, tapi wajib dispesialkan dalam bentuk diikuti semuanya. Karena beliau adalah seorang Rasul yang diberi wahyu. Jadi perkataan innama ana basyarun mithlukum, aku manusia biasa seperti kalian, maknanya tidak ada bedanya dengan manusia lain dalam hal kemanusiaannya. Beliau punya kelemahan, suka sakit, suka sedih, suka tersinggung. Kalau tidak makan beliau lapar, kalau tidak minum haus, kalau tidak tidur ngantuk. Kalau tidak istirahat lelah, beliau juga butuh pasangan hidup dan seterusnya. Itu sama. Kalau disakiti ya sakit. Kalau dilukai ya terluka, berdarah gitu. Dan beliau pun mati, wafat. Itu menunjukkan beliau manusia biasa. Tidak ada umpama karena Nabi jadi kebal, enggak. Karena dia soleh umpama jadi makan nggak makan juga nggak lapar. Enggak, tetap saja lapar. Dan itu tidak berkaitan dengan kemaksuman beliau. Jangan saya menyatakan katanya Nabi maksum tapi kok lapar. Enggak ada hubungan antara maksum dengan lapar tidaknya. Katanya Nabi tapi kok berdarah. Enggak ada hubungan antara kemaksuman dengan berdarah. Katanya Nabi tapi kok kena sihir. Tidak ada hubungan antara kenabian, kemaksuman dan kena sihirnya Nabi SAW. Karena sihir itu disakiti oleh bangsa jin. Beliau kena, ya kena. Disakiti oleh manusia, sakit. Disakiti oleh jin, kena. Beliau terkena sihir. Hadis terkena sihirnya Nabi SAW. Sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tidak boleh ditolak hanya dengan akal. Oh, Nabi kan dilindungi oleh Allah, oleh para malaikat. Iya, betul. Tapi apa yang terjadi pada waktu perang Uhud? Apakah beliau tidak dilindungi oleh Nabi? Pada waktu beliau tidak dilindungi oleh Allah dan para malaikat ketika perang Uhud sampai berdarah-darah, sampai
giginya juga retak, sampai beliau juga merasakan kesakitan. Perlindungannya diberikan sebatas yang maslahat bagi beliau. Tidak sampai mematikan, tidak sampai memberikan madarat yang berlebih yang mengganggu dakwah dan agamanya, enggak. Tapi itu menunjukkan sebagai manusia biasa, ya. Apa makna beliau sebagai Rasul wa qauluhu wa rasuluhu? Juga di dalam dua kalimat syahadat, abduhu wa rasuluhu, beliau hamba dan utusannya. Adapun makna hamba sudah diterangkan. Apa makna Rasul? Makna Rasul adalah panjang penjelasannya, jadi bulan depan saja dijelaskannya. Sekarang waktu untuk menerangkan sudah habis. Cukup sampai di sini saja. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kita libur 1 bulan ya. Kita mulai berjumpa lagi insya Allah awal Oktober. 3 hari libur. Ya, sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Pertanyaan, Ustaz, saya tidak jarang bermimpi sosok seorang laki-laki dewasa. Terkadang orang yang saya kenal, terkadang orang asing. Laki-laki tersebut seakan-akan menggoda saya. Ini akhwat ya. Mengajak bermesraan. Genit meren akhwatna. Bahkan terkadang mengajak hubungan intim. Padahal saya sudah membaca doa sebelum tidur, ayat kursi, al-ikhlas, al-falak, an-nas. Saya juga suka membaca zikir pagi dan petang. Kira-kira apa penyebabnya ya Ustaz? Dan bagaimana menghilangkan mimpi tersebut? Oh ya Ustaz, saya sudah menikah dan punya 2 anak. Suaminya cemburu tuh nanti. Iya. Apakah itu dari setan? Kalau itu buruk, itu dari setan. Kenapa orang masih bisa tergoda setan? Padahal sudah berdoa, sudah baca ayat kursi, sudah baca kulhu al-falak an-nas pagi dan petang. Tapi masih tergoda. Ya, hadis menyatakan kalau dibaca ayat kursi itu setan lari. Ada orang yang kesurupan, masuk jin, dibacakan ayat kursi. Sembuh tidak? Tergantung siapa yang bacanya. Ada ketika dibacakan ayat kursi, malah orang si setan yang nyurup itu bilang, saya juga hafal. Baca ayat kursi dia. Ada pengalaman di Jakarta, ada sebuah kantor yayasan dakwah. Para da'i sering ngumpul. Suatu saat ada pertemuan da'i. Di masjid dekat kantor itu ada orang yang kesurupan. Ada ikhwan yang sering ngaji, biar ini mah bagian saya. Diruqyah. Baca Al-Fatihah, malah nurutan. Baca ayat kursi, malah nurutan. Saya juga tahu, dia baca ayat kursi si jin itu. Bingung dia. Dia sudah baca buku tentang cara ngeruqyah. Ditempeleng, balas nempeleng, diciduhan, balas nyeduhan. Taluk dia. Akhirnya pergi. Ada aja yang ke kantor, para ustadz sedang ngumpul di sana, lapor, tuh tolong ada yang kesurupan. Datang berapa ustadz, baru masuk masjid aja sudah, jangan ganggu, kamu adalah tamu, lu tamu, gue pribumi, pakai bahasa Betawi kan di Jakarta. Oleh si ustadz karena tahu berdasarkan ilmu, keyakinan, gak digubris langsung baca Fatihah. Baru ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir, udah jerit-jerit dia, bukan mengikuti. Tidak digubris. Terus alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Belum tamat sudah langsung aja ngagoler. Sadar.
Belum ke ayat kursi itu. Kenapa? Karena Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Ruqyah itu ibarat pedang. Kalau tak mampu menggunakannya, pedang itu akan melukai diri sendiri. Coba umpamanya kita nggak pernah bermain pedang, dikasih samurai, ayo mainkan di hadapan musuh. Baru pegangnya aja musuh sudah ketawa, bukan begitu cara biarkan dia mainkan. Dia melukai diri sendiri. Musuh nggak akan takut. Kasih nincaku, double stick, mainkan, nggak meletup. Kena kepala sendiri. Kalau nggak mampu ya nggak. Tapi kalau seorang samurai dikasih samurai, wah gemeter musuh itu. Sekali sabat, kepala ini bisa lepas. Orang yang pandai nuncaki waktu itu, wow, di main-mainannya udah takut kita melihatnya. Ruqyah itu seperti itu. Wajib ada penghayatan. Pertama keikhlasan. Semakin ikhlas semakin tajam pengaruhnya tuh. Kedua kekhusyuan, penghayatan. Terhadap apa yang dibacakan. Kalau asal membacakan, efeknya kurang bahkan hilang. Semakin khusyuk penghayatannya terhadap apa yang dibacakan, semakin dahsyat pengaruhnya ke setan. Laknatullahi alaih. Itulah yang dimaksud ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, dengan zikir kepada hati menjadi tenang. Banyak orang lagi gelisah, zikir tambah gelisah. Kenapa? Karena yang zikirnya sebatas lisan. Hatinya tidak ikut berzikir. Padahal yang lebih harus berzikir adalah hati. Menghayati apa yang diucapkan oleh lisan, baru hatinya tenang. Kalau zikirnya di lisan, hatinya ingat ke sana kemari, ya tetap resah dia. Jadi bacaan kita terhadap Al-Quran, sejauh mana efek kepada setan dari kalangan bangsa jin, sangat ditentukan oleh kualitas dari penghayatan dia. Makanya ketika kita berdoa atau membaca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian ayat kursi, sebelum kita tidur, coba dengan penghayatan. Berdoa dengan penghayatan. Maka itu yang akan beri efek yang luar biasa baik ya. Wallahu a'lam. Jadi kalau umpama kita bermimpi buruk, terus malam-malam lilir bangun, ada adab. Pertama ta'awudz. Kedua meludah atau meniup 3 kali ke kiri. Keempat balikan bantalnya. Insya Allah mimpi buruknya tidak berlanjut. Tapi kalau mimpi buruk begitu bangun, ngeri, langsung tidur lagi, bersambung tambah ngeri nanti. Saya akhwat yang insya Allah akan menikah di Sabtu ini. Wah, ngundang kan nih? Meminta nasihatnya dari Ustadz yang mudah-mudahan Allah kasih taufik hidayah agar semakin yakin untuk menikah. Oh belum yakin toh? Maaf ada coretan dan kata-kata yang tidak berkenan. Ya semoga Allah mudahkan. Semoga jodohnya ini jodoh yang soleh yang bisa membimbing akhwat ini ke surga Allah kelak ya. Dan semoga melahirkan anak-anak yang soleh dan solihah ya. Gak perlu undang saya gak akan bisa datang. Kalau Sabtu sekarang. Bolehkah uang bunga dari bank konvensional disumbangkan buat pembangunan madrasah atau masjid? Sebaiknya jangan. Titipkan aja ke yayasan lalu bilang ini uang bunga. Nanti yayasan akan memisahkan khusus uang bunga, khusus uang untuk ini, untuk itu. Uang bunga nanti akan dipergunakan untuk hal-hal yang sifatnya kepentingan umum dan dihinakan. Seperti MCK umum, seperti mengaspal jalan, menembok ganggang yang becek, atau memasang paving block gitu ya, untuk kenyamanan. Nah itu untuk itu ya.
Apa hukum berpuasa untuk kebaikan anak? Contoh, anak mau ujian lalu puasa. Kaidah menyatakan al-aslu fil ibadati at-tahrim illa ma qama dalilun ala amrih. Pada asalnya hukum ibadah itu haram. Kecuali kalau ada dalil yang memerintahkan. Baru bisa wajib atau sunnah tergantung dari isi dan nada perintahnya. Salat haram. Ya boleh salat. Kecuali salat yang ada perintahnya, yang 5 waktu itu fardu, ya. Atau tahiyatul masjid ada perintahnya, atau syukur wudu, atau rawatib, atau tahajud, atau duha, atau itu ada perintah silakan lakukan. Yang nggak ada perintahnya jangan. Saum haram untuk dilakukan. Kecuali saum yang ada perintahnya. Ramadan itu wajib. Yang wajib kan ada 4. Ramadan, saum qadha. Kalau Ramadan ada hutang, wajib diqadha. Ketiga, saum nazar. Kalau saya lulus ujian, saya akan saum 3 hari berturut-turut. Jadi wajib tuh. Pas lulus, oh wajib. Kalau nggak lulus, mah nggak wajib. Karena syaratnya tidak terpenuhi. Kalau terpenuhi, lulus ternyata. Wajib tuh, saum 3 hari. Kalau nggak, dosa. Jadi saum nazar wajib. Keempatnya saum kifarat. Melanggar sumpah, zihar kepada istri, melakukan hubungan di bulan Ramadan di siang hari, dendanya 60 hari berturut-turut atau 2 bulan. Ya. Nah itu wajib. Yang sunnahnya ada saum Senin Kamis. Ada Daud, ada Ayyamul Bid, ada Asyura, ada Arafah, ya silakan. Adapun yang tidak dicontohkan dan ada alasan tersendiri seperti saum tadi anak mau ujian saum. Untuk apa? Agar lulus ujian. Nggak ada perintah. Kalau mendoakan boleh, ya Allah luluskan anak saya dalam ujiannya. Mudahkan. Tapi tetap wajib belajar. Nggak boleh umpamanya, nak nggak perlu belajar, biar mamah doakan. Didoakan lulus. Nilai 100. Tetap ikhtiar, usaha belajar dan ada ikhtiar syar'i berupa mendoakan ya. Atau kita sholat. Untuk apa sholat 2 rakaat? Agar lulus ujian. Enggak ada. Al-aslu fil ibadati at-tahrim. Pada asalnya ibadah itu hukumnya haram. Illa maqama dalilun ala amri, kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Terakhir ya. Apakah 2 kalimat syahadat sudah ada di zaman Nabi Adam dan nabi-nabi lain? Tidak ada syariat 2 kalimat syahadat bagi nabi-nabi sebelumnya. Tidak ada. Karena Nabi Muhammad SAW juga belum ada. Ada juga kewajiban bagi para nabi secara khusus. Kalau nanti ada datang kepada kalian nabi baru, maka kalian wajib beriman dan wajib untuk mendukung. Allah menyatakan dalam Al-Quran seperti dalam surah Al-A'raf, ya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aqratum wa akhadtum ala dzalika isri, qala aqrarna. Mau enggak kamu berikrar kalau ada nabi baru nanti kamu akan beriman dan membantunya? Ya, kami berikrar. Nah, seperti itu iya ada. Dan ternyata yang mengalami hal itu hanya 1 nabi, yaitu Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Nabi Isa nanti di akhir zaman akan turun, kemudian beriman kepada syariat Nabi Muhammad SAW, memimpin manusia menegakkan Quran dan sunnah, dan beliau sholat di belakang Imam Mahdi seperti yang sudah kita terangkan di hari Jumat yang lalu. Dan nanti Jumat depan kita berbicara tentang
Imam Mahdi versus Dajjal ya nanti Jumat akan. Tapi tidak di sini, tapi di radio aja dengar. Saya ada di Cilegon, tapi tetap pengajian itu ada disiarkan oleh Radio Roja. Cukup ya, sampai sini aja. Insya Allah kita jumpa kembali di pertemuan hari Kamis yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.